Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan Google Translate dengan benar. Yang perlu kita ketahui, sebenarnya uh, kita orang Indonesia ini beruntung belajar bahasa Inggris. Hari ini kita akan menerjemahkan teks dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris ya sebelumnya. Ini bisa digunakan untuk Bapak Ibu dosen yang sedang menulis artikel ilmiah internasional yang berbahasa Inggris atau juga para mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas dalam bahasa Inggris. Perlu saya sampaikan sebenarnya menggunakan Google Translate itu diperbolehkan ya. Jadi sebenarnya Google sendiri pun sudah sangat valid menginputkan semua database kata untuk diterjemahkan dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Ini Google sudah sangat akurat ya, tetapi ada perlu hal yang kita pelajari supaya kita dalam mengartikan dari Google Translate ini hasilnya jauh lebih bagus dan lebih akurat. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris melalui Google Translate ini kita bisa lakukan beberapa tahap ya. Jadi kalau kita ingin menghasilkan terjemahan yang bagus, sebenarnya tidak terlalu direkomendasikan untuk menerjemahkan secara langsung dari Google Translate ke dalam bahasa Inggris. Ini karena hasilnya pasti tidak bagus ya. Supaya kita mendapatkan hasil yang bagus, terjemahan kita meskipun menggunakan Google Translate, ini ada tata caranya. Nah, sekarang mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, ya seperti biasa kita masuk ke Google, lalu kita ketik Google Translate, ini sudah ada di sini. Nah, ini ada beberapa banyak versi ya, saya sarankan jangan yang ini tetapi yang ini, yang Google Translate google.com. Ini akan lebih bagus tampilannya. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, ini ya, ini adalah standar tampilan dari Google Translate versi web ya. Oke, karena kita hari ini akan belajar menerjemahkan dari bahasa Indonesia menuju bahasa Inggris, ya sudah kita cari bahasa Indonesia sebagai bahasa sumber. Nah, kita akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Yang pertama, yang perlu kita pelajari adalah, yang perlu kita tahu adalah, jadi bahwa Google Translate ini dia adalah mesin penerjemah ya. Jadi dia tidak bisa berpikir, maka manusialah yang membuat kalimat itu yang harus menggunakan tata bahasa yang benar ketika ingin diterjemahkan. Yang pertama adalah, jadi Google Translate itu akan benar keakuratannya selama satu, dia dalam bentuk kata. Jadi ketika kita menerjemahkan kata ke dalam bahasa Inggris melalui Google Translate, ini keakuratannya 100%. Contoh, saya kasih contoh, kata saya. Nah, ini jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris ini akan menjadi I. Nah, ini keakuratannya 100% ya. Menjadi me. Nah, ini me. Jadi dalam level kata, ini bahasa Inggris dari bahasa Indonesia ini kalau diterjemahkan dalam Translate ini keakuratannya 100%. Kamu. Nah, ini hanya you begitu ya. Lagi kita. Nah, dalam level kata ini kita ditranslatekan menjadi we. Dalam level kata ini Google Translate ini menerjemahkan sangat akurat. Mereka. Begitu. Jadi saya sarankan sebaiknya ketika Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang ingin menerjemahkan, yang paling baik adalah menggunakan kata ya. Jadi yang ditranslatekan itu katanya.
jangan langsung satu kalimat utuh diterjemahkan. Tetapi nanti kita akan pelajari supaya hasilnya juga baik ketika kita menerjemahkan sebuah kalimat. Jadi yang paling direkomendasikan menggunakan Google Translate adalah dia level kata. Ini keakuratannya sangat akurat sekali. Pasar. Nah, ini pasti sangat akurat. Kata sesulit apapun akan diterjemahkan karena datanya itu sangat banyak dari Google Translate itu. Sekali lagi, jika kita ingin menerjemahkan yang paling bagus di Google Translate ini adalah dia level kata ini sangat akurat menerjemahkannya. Begitu ya. Yang kedua, kita sebenarnya bisa menerjemahkan melalui Google Translate tidak hanya pada level kata, tetapi pada level kalimat. Ini juga tingkat keakuratannya mencapai 100% ya, 99%. Selama selama kalimat yang kita inputkan ke dalam Google Translate ini benar sesuai ejaan yang disempurnakan atau benar sesuai EZD bahasa Indonesia. Ini akan diterjemahkan dengan benar pula dalam Google Translate ke dalam bahasa Inggris. Contohnya begini, saya pergi ke pasar. Nah, jadi ketika kita menginputkan bahasa atau kalimat dalam bahasa Indonesia ini dengan benar, sesuai EZD, itu pasti terjemahannya juga keakuratannya 99%, hampir 100%, pasti benar. Begitu ya, jadi sekali lagi kita boleh menggunakan Google Translate dalam level kalimat dengan catatan kalimat yang kita tulis itu sudah benar sesuai dengan EZD bahasa Indonesia, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Mereka, misalkan contoh, bermain sepak bola di lapangan. Nah, jadi ketika kita menentukan per kalimat dengan benar menurut tata bahasa Indonesia, maka ini juga bisa diterjemahkan dengan benar oleh sistem Google Translate. They play soccer on the field. Ini sudah benar nih secara tata bahasa Inggris. Nah, ilmunya adalah begini. Jadi kita ini sebenarnya beruntung. Orang Indonesia ini dengan bahasa Indonesia ya mempermudah kita atau lebih mudah bagi kita orang Indonesia belajar bahasa Inggris karena satu, susunan kalimat atau susunan kata menjadi kalimat dalam bahasa Inggris itu sama, namanya predikat dan verb. Subjek, predikat, dan objeknya itu sama persis dalam bahasa Inggris. Jika kita menuliskan kalimat dalam bahasa Indonesia, urutannya sudah betul, subjek, predikat, objek, maka dia juga akan diterjemahkan oleh benar secara sistem Google Translate. Jadi ketika kita sudah membuat kalimat dalam bahasa Indonesia benar, pasti dia juga akan diterjemahkan oleh benar juga ke dalam bahasa Inggris. Begitu ya mudahnya. Jadi Google Translate ini bisa juga digunakan dalam level kalimat dengan catatan ketika kalimat dalam bahasa Indonesia ini sudah benar sesuai EZD, maka terjemahannya pun akan sesuai. Jadi meletakkan subjek, predikat, objek. Nah, ini harus sudah benar begitu. Maka pasti terjemah keakuratannya 99% mendekati 100% benar. Begitu ya. Nah, itu catatannya. Jadi boleh menerjemahkan kalimat panjang boleh selama aturan EZD-nya benar begitu ya. Nah, yang perlu kita hindari, jadi selama ini kalau kita hanya langsung kopas menerjemahkan sebuah artikel panjang langsung kopas, nah ini yang tidak disarankan ya. Karena sistem Google Translate itu ada beberapa kata yang dia tidak bisa terjemahkan secara letterlek. Yang pertama seperti nama tempat. Nah, ini kita kan biasanya menerjemahkan langsung nama tempat sudah langsung diterjemahkan. Ini hasilnya kadang-kala jadi aneh. Contohnya begini, saya pergi ke Kudus.
hari ini. Nah, ke Kudus misalkan. Nah ini, Kudus ini kan nama tempat ya, jadi nama kota maksudnya. Saya pergi ke Kudus, menjadi kalau diterjemahkan menjadi I go to Holy. Nah begitu, jadi sekali lagi, jadi Google Translate itu tidak bisa semuanya mendeteksi kata yang itu biasanya berupa tempat. Jadi akan jadi aneh, I go to Holy. Nah ini kalau kita tidak cermati ketika kita menerjemahkan akan jadi kacau hasil terjemahan kita. Nah gitu ya, jadi sekali lagi jika kita menjumpai nama tempat, lebih baik kita hati-hati dan kita koreksi ulang. Sekali lagi coba, misalkan kemarin saya ada contoh begini, saya pergi ke Gajah dengan teman saya. Nah, ini saya kemarin mendapatkan kalimat dalam bahasa Inggris seperti ini. Saya langsung mendapatkan kalimat bahasa Inggrisnya. Saya tidak tahu. Uh, di teks itu ditulis seperti ini. I went to Alpen with my friend. Ini saya bingung. Ini maksudnya apa ya? I went to Alpen. Saya pikir. Ternyata, nah dia itu ingin menerjemahkan saya pergi ke Gajah. Gajah ini nama tempat. Jadi karena gajah itu taunya sistem di Google Translate ya elephant, makanya dia akan diterjemahkan ke elephant. Jadi nama tempat atau istilah-istilah itu dia tidak bisa diterjemahkan secara langsung oleh Google Translate. Maka itu yang perlu kita cermati ketika menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Begitu ya. Sekali lagi Google Translate juga tidak bisa mendeteksi seperti istilah. Ini dia juga tidak istilah yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia, terus Google Translate ini dia tidak bisa menerjemahkan arti yang mungkin kita inginkan. Contohnya begini, dia dijadikan kambing hitam. Nah ini, jadi kata kambing hitam ini maksudnya adalah orang yang disalahkan ya. Tetapi di sini ya sudah dijadikan space god ini juga akan menjadi rancu hasil terjemahnya. Karena Google Translate ini tidak bisa mendeteksi kata letterlek ya, yang dia berupa istilah. Maka kalau jika kita pengen aman, ya sudah kita cari kata yang gampang dipahami. Jadikan tersangka misalkan. Nah ini dia jauh lebih bisa. Begitu ya, jadi Google Translate itu juga tidak bisa mendeteksi seperti istilah-istilah umum yang ada di sebuah negara. Nah, jika kita pengen aman menerjemahkan kata yang bisa diterjemahkan dengan bagus dan benar, maka kita gunakan kata yang umum saja. Itu ya. Itu. Jadi tadi saya ulangi lagi, Google Translate tidak bisa biasanya menerjemahkan nama kota. Itu ya akan seperti itu ya, nama tempat atau nama orang. Itu juga biasanya akan diterjemahkan lain. Nah, makanya di sini kita perlu berhati-hati dan perlu cermat kembali. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa menggunakan Google Translate ini juga bisa digunakan untuk menerjemahkan langsung satu full artikel. Selama dia benar, itu dia akan diterjemahkan dengan benar pula. Nah, ini seperti ini saya sudah berikan satu contoh jadi ya. Sebenarnya Google Translate pun bisa digunakan untuk menerjemahkan satu naskah panjang dengan catatan tadi selama satu atau selama kalimat tersebut sudah benar tata bahasanya ya, subjek, predikat, objeknya ini sudah benar. Jika tidak, nah ini juga akan rancu. Seperti kalimat ini, saya coba langsung copy paste, mengambil satu contoh dari internet, abstrak dari artikel ya. Nah, di sini dikatakan pada prasiklus penelitian perbaikan pembelajaran yang dilakukan. Nah, kalimat ini tidak ada subjeknya. Maka di Google Translate pun akan seperti ini. In a cycle research improvement study. Ini juga tidak akan ada subjeknya. Begitu catatan kecilnya. Jadi sekali lagi tadi saya sampaikan
ketika kita ingin menerjemahkan kalimat kita dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, jika ingin keakuratannya tinggi, maka terlebih dahulu kita koreksi dulu tata bahasa kita sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Insya Allah pasti keakuratannya akan sangat tinggi. Nah, begitu ya. Sekali lagi, jadi bahwa Google Translate ini boleh digunakan untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan beberapa catatan tadi ya. Jadi, Google Translate itu yang pertama sangat akurat digunakan untuk menerjemahkan kata. Yang levelnya kata dia akan sangat akurat. Google Translate juga bisa digunakan dalam level kalimat selama kalimat tersebut sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya, nah Google Translate ini tidak bisa tadi ya menerjemahkan tempat atau istilah-istilah umum. Jika kita ingin menerjemahkan dalam Google Translate dengan apa namanya dengan teks yang panjang, maka sebaiknya kita cek dulu kalimat tersebut sudah sesuai dengan EYD atau tidak. Jika tidak, sebaiknya kita benahi dulu. Gitu ya. Kalau sudah, baru kita inputkan ke dalam Google Translate. Hasilnya keakuratannya akan sangat tinggi. Mungkin di atas 90%. Dan terakhir, sebelum saya tutup, jadi Google Translate ini dia tetap mesin ya, tidak seperti manusia yang bisa berpikir memahami maksud yang diinginkan oleh si pembuat kalimat. Maka yang paling benar adalah di samping kita menggunakan Google Translate, kita juga harus mengkonsultasikannya kepada pakar bahasa Inggris ya, guru ataupun dosen yang menguasai bidang bahasa Inggris. Itu nanti akan memberikan ilmu tambahan bagaimana cara merangkai kalimat dalam bahasa Inggris dan benar. Dan jika ingin memiliki atau mendapatkan academic writing dalam bahasa Inggris, memiliki gaya bahasa yang bagus, ya silahkan dikombinasikan menggunakan Google Translate dan juga belajar dari pakar. Hasilnya akan jauh lebih baik terjemahan kita dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Begitu mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan ketika menerjemahkan dari teks bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.